Yuna itu pernah makan tempe nggak? Oh, tempe pernah. Mendoan udah pernah belum? Oh, tempe mendoan pernah. Itu gimana? Kalau tempe kan sama juga difermentasi itu kan, buatnya bukan langsung jadi kan kayak Bener. kayak kimchi itu ya. Iya. Itu apa rasanya, aneh atau gimana? Sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan klik subscribe, like, komen, dan share. Karena di channel YouTube Wahuru akan membahas tentang kegiatan yang penting dan terpenting saya. Sudahkah Anda berbahagia? Jika masih belum bahagia, ikuti saja channel tercinta. Wahoo, channelnya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Wahoo di channel Wahuru. Dan kali ini saya ditemani sama YouTuber cantik sekali ya dari Korea, namanya Yuna Nuna. ya. Silakan untuk pertama 자기소개 dulu dalam bahasa Korea. 안녕하세요. 저는 유튜브 채널 유나 누나를 운영하고 있는 유나입니다. 반갑습니다. Oke, keren. Intinya di subscribe ya gitu ya. Iya. Dan tonton videonya tentang Korea yang mantap sekali. Dan ini adalah pertemuan ya nggak nyangka-nyangka juga ketemu juga sama Yuna Nuna. Panggilnya apa ini? Adek atau apa? Yuna aja nggak apa? Yuna aja ya, karena saya yang udah senior, udah tua saya. Jadi langsung saja, sini ada pertanyaan yang mungkin banyak yang ditanya mengenai cara belajarnya itu ya. Kalau bahasa Indonesia kan Nuna udah pinter banget, maksudnya jago kayak ngomong sama orang Indonesia, udah hebat lah gitu, maksudnya paham gitu. Itu triknya, maksudnya triknya biar cepet bisa belajar bahasa gitu loh. Banyak yang tanya kok bisa jago bahasa Indonesia gitu ya. Sebenarnya saya sendiri kayak selalu masih kayak tek gitu, masih belum begitu jago, tapi ya cuma bisa komunikasi gini kan nggak apa-apa, nggak ada masalah kan ya. Nah, kalau menurut saya bahasanya kayak kata bahasa grammarnya mungkin masih kurang, tapi karena dari dulu walaupun bahasa Indonesia nggak begitu lancar, tapi sering main kayak bergaul sama teman-teman Indonesia. Jadi awalnya sih nggak tahu ya sebenarnya teman-teman ini ngomong apa gitu, nggak tahu, tapi memang selalu ya sehari sama teman-teman Indonesia. Jadi kayak saya kan lama-lama jadi kayak ini telinganya kebuka gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak kata-kata yang saya tidak tahu, kosakata yang teman-teman pakai itu, saya tanya itu artinya apa, terus catat, terus ingat kayak gitu. Dan saya biasanya sih memang kalau emang suka belajar bahasa asing gitu. Jadi saya memang kalau orang asing ngomong itu saya selalu kayak fokus, terus nanti saya juga kayak ikutin kayak mereka tadinya ngomong kayak gini, jadi saya juga kayak ikut-ikut gitu biar bisa ngomong kayak sama gitu. Jadi langsung nggak pakai textbook aja ya, jadi sama orang misalkan Mbak Nuna, Mbak lah ya, Yuna itu belajar selain bahasa Indonesia juga bahasa asing suka kan tadi kan. Itu bahasa apa yang dipelajari? Jadi bahasa asing pertamanya ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Terus selalu bahasa Cina juga. Terus saya kan kalau jalan-jalan ke luar negeri kan suka belajar bahasanya dulu gitu. Jadi itu kalau pakai buku dulu atau mengamati dari mana? Jadi aku tuh kalau misalnya ada temannya, kalau waktu ke Turki, karena ada teman Turki di Korea, jadi belajar dulu sama temennya yang dasar-dasar, yang langsung bisa kayak praktek komunikasi yang gitu. Saya sih memang dari buku tuh kayaknya enggak, biasa dari teman orang langsung gitu. Ya, misalkan jalan-jalan ke China mungkin ya, nanti ada temennya di situ, nanti ngobrol kayak gini misalkan, nanti sambil belajar gitu ya. Iya, kalau bahasa Cina karena emang dari SD udah belajar, dan karena awalnya juga saya tuh gurunya orang Cina, dan orang Cina itu nggak bisa bahasa Koreanya sama sekali. Jadi awalnya tuh bingung banget, 6 bulan gitu ya. Kan aku orang Korea nggak bisa bahasa Cina, tapi dia tuh orang Cina yang nggak bisa bahasa Koreanya. Jadi tapi emang belajar langsung gitu kan, tapi lama-lama jadi bisa gitu. Jadi emang pakai buku juga sih, tapi kalau belajar dari orang asing kayaknya memang kayak cepat gitu. Jadi aku tuh kayak kalau misalnya dari buku mungkin kayak agak baku gitu sebenarnya, tapi kalau dari orang langsung kayak bahasa sehari-hari gitu bisa belajarnya, jadi lebih seneng kayak gitu.
gitu ya. Jadi ini kalau misalkan ya di pembelajaran yang lebih cepatnya berarti langsung praktek sama teman sendiri atau ada yang dari negara itu sambil belajar di situ ya. Oke. Iya. Kalau ini masalah makanan ya, ini banyak yang tanya juga kalau Iya. di ini. Kenapa itu makanan Korea kan yang paling terkenal di dunia kayaknya kimchi ya? Maksudnya kimchi. makanan wajib itu kan. Iya. Tapi bagi kebanyakan orang asing yang belum kenal kimchi itu kenapa kok kimchi itu jadi makanan yang paling populer atau paling wajib ada di menu atau hidangan orang Korea itu gimana? Ceritanya, Una? Kimchi. Ada tahu. Iya. Ceritanya ya gimana ya? Karena kimchi itu kan semuanya kan sayuran ya. Iya. Kimchi itu dari sawi atau enggak rubak atau enggak apa ya, daun bawang kayak gitu Iya. kan. Kecu kimchi, bugimchi, pakimchi kan kimchi itu jenisnya banyak banget. Pakai sayur apa aja bisa. Tapi itu bumbunya kan pakai apa sih namanya ya, gochugaru ya, bubuk cabe gitu kan base-nya. Itu sebenarnya ada musim khusus yang bikin kimchi, apa namanya, kimjangnya itu setiap winter gitu, musim dingin bikin kimchi. Nah itu biasanya habis bikin kimchi itu disimpan di kulkas. Dulunya sih memang di tanah, di bawah tanah zaman dulu pas nggak ada kulkasnya itu, jadi simpan terus tahun depannya kayak jadi setahun makan kimchi itu yang disimpan. Iya. Kayak mungkin Buat apa ya, persiapan gitu ya, persiapan musim maksudnya dingin gitu ya. kayak makanan yang fermentasi itu apa ya, tahu kan? Iya, tahu. Itu kan apa ya, bisa tahan lama kan. Jadi kayaknya ya kayak kalau di sini tuh kayak changachi, tahu nggak changachi yang di Korea tuh kayak bawang bombay atau bawang putih semuanya kayak Diawetkan gitu iya ya? diawetkan kayak gitu. Diawetkan maksudnya itu ya. Jadi kayak Bisa persiapan tahan lama nanti bisa dimakan saat musim yang lain, mungkin pergantian musim bener. juga ada persediaan makanan. Ya karena di Korea kan ada 4 musim. Jadi kalau pas winter kan nggak ada yang segar-segar ya, pas sayur yang segar nggak ada kan. Jadi bikin dulu, terus nanti disimpan, diawetkan, terus makan gitu kayaknya. Oke. Tapi itu ternyata sangat bagus untuk kesehatan karena banyak apa ya, hyusu itu apa sih? Vitamin. Enggak, Bukan vitamin? ya mungkin vitamin terus apa-apa gitu. Karena kalau difermentasi katanya itu ada Bakteri baik gitu yang ya. baik gitu. Jadi tuh sekarang tuh populer gitu. Kimchi itu kayaknya memang bukan orang Korea saja yang suka makan, tapi memang ada orang asing juga suka makan gitu. Jadinya tuh makanan Korea tuh kebanyakan pakai kimchi juga, kayak Iya. sup kimchi, sup apa-apa itu pakai kimchi kan banyak, ya kan? Iya, betul. Iya. Gitu deh. Wah, mantap. Kadang dibilang kayak disebut negara kimchi gitu ya Korea Iya, itu. negara kimchi, Korea, Negara kimchi. Korea gitu ya. Nggak ada nyanyiannya gitu ya. Saya ngarang di sini ya. Tapi kalau Yuna itu pernah makan tempe nggak? Oh, tempe pernah. Mendoan udah pernah belum? Oh, tempe mendoan pernah. Itu gimana dengan mendoan? Kalau dari daerahku kan dari kampung itu kan ada tempe mendoan. Itu cobanya di daerah mana, Mbak Anuna? Enggak ingat, tapi kemarin pas di Ansan juga pernah kok. Itu gimana perasaan pertama buat ini tempe mendoan itu? Kalau tempe kan sama juga difermentasi itu kan, buatnya bukan langsung jadi kan kayak Bener. kayak kimchi itu ya. Iya. Itu apa rasanya, aneh atau gimana? Kayak gurih gitu kan sebenarnya. Gurih ya. Jadi gurih. Tempe itu gurih, Bro. iya nggak sih kalau Iya. menurut saya kayak awalnya sih emang ya suka-suka aja gitu. Iya. Kalau yang itu tempe mendoan kan pakai tepung ya? Ya tepung. Jadi rasanya itu gurih ya? Kalau pakai tepung terlalu banyak minyak kalau gitu. Jadi sebenarnya pas kemarin aku makan tempe mendoan kayak itu Banyak minyaknya minyak. banyak banget. Habis itu aku pulang ke rumah tuh sakit. Oh, Jadi itulah. tuh jadi masalahnya kayak gitu, habis makan makanan Indonesia tuh kayak nggak enak badan tiba-tiba, mungkin karena kebanyakan tepung atau enggak mungkin ya minyak gitu kali ya. Nah, itu rahasianya orang Korea itu tidak suka yang berminyak atau yang mungkin tidak sehat sih, mungkin karena kebanyakan juga agak bagus juga sih buat Iya, tubuh. beda-beda, tapi Gorengan kayaknya itu ya? memang kayaknya kalau pas masak itu
minyaknya tuh kayaknya emang jarang banget pakai sih, tapi nggak kayak merendam gitu, nggak, cuma dikit doang gitu. Kalau di mendoan kadang-kadang dipakai sekali, gorengnya 3 kali gitu kan, Iya, diulang lagi itu kan sampai iya. kental gitu kan, kadang-kadang gitu. Jadi itu yang bikin gurih biasanya. Iya benar. Iya. Iya, oke. Nah, Tapi ya orang Enak. Korea juga suka makan Suka kayak ya? ayam goreng itu kan, semua kan chicken kan suka makan kan. Jadi Iya. sekarang zaman sekarang sudah banyak sih suka makannya kayak gitu. Tapi mungkin aku sendiri yang agak gitu nggak begitu cocok badannya. iya, oke. Ini ya. Tapi enak sekali kok. Enak. Iya. Nanti kalau saya Nuna main ke tempat saya, nanti saya buat mendoan lah. Kita mukbang gitu ya. Oh iya. Oke. Siap ya? Satu ember, bukan. Oh my god. Satu porsi lah gitu ya. Oh, nanti. satu porsi aja. Oke. Yang minyaknya jangan kebanyakan nanti ya requestnya Oke. gitu ya. Itu saja video kali ini. Nanti ada video lagi tentang permainan dengan Yuna ini. Bagaimana dengan sambil belajar bahasa kosakata Korea. Tapi ini pertama dulu menirukan suara hewan. Kalau menurut orang Korea itu bagaimana? Misalkan kayak kucing itu Indonesia kan meong gitu kan. Kalau Korea itu bilangnya apa itu suaranya gitu ya. Oke ya. Tunggu aja video selanjutnya. Ingat jangan lupa di subscribe channelnya Yuna Nuna. itu tadi. Sekarang support biar cepat 1 juta subscriber. Yeah. Mantap. Saya Waho, mendoan ya.